Welcome to JM Scope. Pada episode kali ini, gue akan ngomongin tentang TikTok. Lu pasti udah tahu dong apaan itu TikTok. Kalau belum tahu, nih gue jelasin. Jadi TikTok adalah aplikasi sosial media yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat konten video berdurasi 15-60 detik dengan latar lagu yang bisa dipilih. Gue kasih tahu dulu nih sejarah singkat TikTok. Jadi tokoh di balik munculnya aplikasi ini adalah Zhang Yiming. Jadi pria asal Cina ini memiliki perusahaan teknologi namanya ByteDance. Dulu sebenarnya ByteDance itu bikin aplikasi berita namanya Toutiao. Bener gak tuh gue nyebutinnya? Nah terus pada tahun 2016 si Zhang Yiming ini ngeliat tren nih, kayaknya aplikasi sosial media itu menjanjikan. Akhirnya dia bikin aplikasi sosmed namanya Douyin. Nah inilah asal mulanya TikTok. Pada tahun 2018 si Zhang Yiming ini akhirnya bikin TikTok nih untuk ekspansi pasar di luar Cina. Jadi Douyin sama TikTok ini kurang lebih sama. Paling cuma ada beberapa fitur yang berbeda ya, karena seperti yang kita tahu di China itu masih ketat banget soal sensor. Berdasarkan data statistik, pengguna aktif TikTok di dunia ini per Juli 2020 sebanyak 800 juta orang. Dan TikTok telah di-download sebanyak 2 miliar kali, baik itu di App Store maupun di Google Play. Wow, ini angka yang lumayan fantastis sebetulnya untuk sebuah aplikasi sosial media. Dan pengguna aktif TikTok di Indonesia itu sebanyak 30,7 juta orang. Ya, sebenarnya pada 2018 kemarin banyak orang-orang meng-underrate TikTok ya. Gue inget banget dulu si Bowo main TikTok sampai kita hujat-hujat gitu ya. Kita. Gimana ya? Teman-temannya sih Bahkan dulu TikTok pernah diblokir nih sama pemerintah Indonesia. Jadi alasan Kominfo memblokir TikTok adalah karena menurut mereka itu konten-kontennya negatif, nggak baik lah untuk anak-anak atau untuk orang-orang. Pelanggaran konten yang ditemukan itu antara lain pornografi, asusila, pelecehan agama, dan lain-lain. Wah, gue nggak tahu ya, gue sih nggak seperhatian itu waktu itu sama TikTok. Tapi waktu itu TikTok cuma diblokir selama seminggu nih, dari tanggal 3 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018. Iya, sebenarnya gue pribadi baru bener-bener aware ke TikTok itu tahun 2019 akhir ya. Apalagi pas PSBB kemarin diberlakuin. Kayaknya di sosmed tuh banyak banget artis-artis main TikTok, ya nggak sih? Kamu punya masalah sama aku? Hah? Ngomong aja guys, nggak usah lagi bikinin status waktu aku napas. Rasanya kayak kamu ada di situ. Lagi males ribet, males diribetin. Nah, di sini gue sempat baca artikel ya pada tahun 2019 pertengahan lah. Di artikel itu bilang kalau aplikasi TikTok ini bakal booming banget di 2020. Dan ternyata bener cuy. Di sini gue melihat sebuah pola. Ini sih cuma Anabel gue aja. Kayaknya TikTok itu udah mulai ngebayar artis ya atau KOL untuk mempromosiin aplikasi mereka ini. Tahu gue nggak tahu juga ya, mungkin karena PSBB kemarin banyak orang-orang gabut gitu, terus ngapain ya main TikTok aja lah ya, termasuk para artis-artis. Tapi gue nggak tahu gimana menurut kalian, komen di bawah. Hal berikutnya yang menggelitik pikiran gue adalah dampak TikTok ke musik Indonesia. Sekarang tuh banyak banget lagu yang gue kenal itu berdasarkan konten TikTok cuy. Contohnya ini dulu lagu Ilir 7 ya. Ilir 7, Ilir 7. Pertama kali gue denger lagu ini yang judulnya Salah Apa Aku ya, ini tuh dari konten TikTok cuy. Dan bukan lagu original ya. Gue denger lagu hasil remix seorang DJ gitu dan ada burung gagaknya. Lagunya ada di mana-mana cuy. Sampai ponakan gue nyanyiin. Dari situ gue kepo, ya kan. Akhirnya gue search nih di YouTube, siapa sih pencipta lagu sebenarnya? Siapa sih penyanyi sebenarnya, ya kan? Ketemulah si Ilir 7 ini. Baru aja gue cek nih ya video klip mereka. Semalam banget nih ya gue cek lagi. Viewersnya itu udah 111 juta cuy untuk lagu yang Salah Apa Aku ya. Dan yang komen itu orang-orang dari mancanegara. Gokil. Komen-komennya juga kagak ada yang negatif cuy. Komennya positif semua. Pada appreciate sama lagunya si Ilir 7 ini. Selamat buat Ilir 7. Karya Anda sudah dikenal di mancanegara. Ada lagi lagu yang terngiang-ngiang di telinga gue berkat konten TikTok. Judulnya Aku Suka Body Goyang Mamah Muda. Terus gue iseng, gue ngecek lagu apa nih yang lagi viral lagi nih sekarang di TikTok ya. Sekarang yang lagi viral itu lagunya Ipang yang judulnya Ku Puja Puja. Tapi ini bukan Ipang BIP ya.
Ini adalah Ipang, anak Minang, yang lagu orisinilnya itu sebenarnya slow rock Melayu, tapi di TikTok yang viral adalah tetap yang remix cuy. Terus cewek yang nyanyi. Dan lo tahu nggak, lagu orisinilnya dia itu udah ada sejak tahun 2019 bulan Februari. Sekarang baru viral. Gokil ya gue dampak TikTok ke musik Indonesia. Tapi kenapa yang viral itu malah yang remix ya? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ada lagi penyanyi luar negeri yang jadi terkenal lagunya nih berkat TikTok. Dia adalah Lil Nas X. Jadi lagu dia yang viral kemarin itu judulnya Old Time Road. Bahkan ya dampak viralnya lagu tersebut itu lagunya si Lil Nas X ini yang judulnya Old Time Road sempet berada di urutan pertama Billboard cuy selama 17 minggu. Gokil nggak? Pertanyaan gue berikutnya adalah tentang hak cipta dan royalti nih di TikTok ini. Ternyata setelah gue baca ketentuan layanan TikTok, si musisi atau pemilik lagu nih kalau mau lagunya masuk ke TikTok itu harus ada persetujuan untuk bebas royalti. Nah, kalaupun emang si penyanyi udah ada kontrak sama label rekaman, dia harus ngomong dulu nih sama orang label ya kan. Kalau dia udah dapat izin dari label, baru deh dia bikin perjanjian sama TikTok. Tapi takutnya gue salah, dan mungkin teman-teman lebih tahu tentang ketentuan layanan TikTok, komen di bawah. Si Lil Nas X ini diwawancara bilang kalau dia tuh nggak pernah dapat royalti langsung sebenarnya dari TikTok ya. Nah, tapi berkat viralnya lagu dia di TikTok, akhirnya dia jadi terkenal. Banyak orang denger lagu dia di Spotify dan dia dapat banyak duit. Malahan si Lil Nas X ini bilang kalau sebenarnya dia yang harus bayar TikTok karena TikTok udah berjasa untuk mempromosikan lagunya si Lil Nas X ini. Nah, bagaimana dengan Ilir Seven? Di sebuah video wawancara, mereka bilang kalau si DJ yang remix lagu mereka ini Nggak izin cuy. sama mereka. Tapi tetap mereka nggak mempermasalahkan hal ini. Mereka bilang selama si DJ ini nggak make lagunya untuk konten-konten komersil, it's okay ya kan. Lagi pula mereka berterima kasih juga nih sama si yang remix lagu ini karena berkat dia lagu mereka jadi terkenal. Tapi gue penasaran ya, kok bisa sih lagu-lagu remix dari DJ ini masuk ke TikTok? Ini sih gimana caranya? Nah di sini masuk ke opini gue. Sebenarnya gue sih setuju ya, fine aja ya untuk para musisi yang memakai TikTok sebagai media promosi. Contohnya ada Justin Bieber waktu dia promosin lagu Yummy. Boy, ini viral cuy, booming cuy. Nah tapi lu bisa bedain deh. Ini bukannya gue menjelek-jelekan musik Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia yang viral di TikTok Jadi kayak begitu. kayak Aku Suka Body gue yang mama muda, ya kan? Ya kebanyakan remix gitu lah. nggak jelas. Kalau menurut gue sih nggak jelas ya. Gue nggak tahu menurut kalian. Ya emang sih musik soal selera ya, tapi nggak gitu-gitu amat kali, ya kan? Maksud gue gini, jangan sampai lu bikin karya itu lupa untuk mementingkan kualitas cuy. Karena TikTok ini emang memudahkan kalian banget untuk bikin karya terus viral ya kan. Tapi please dahuluinlah kualitas karya ya kan. Jangan cuma gegara lu pengen jadi terkenal, akhirnya lu nggak mengedepankan kualitas karya lu. Kebanyakan yang gue lihat sih gitu ya. Orang-orang bikin musik sekarang itu cuma pengen dikenal karena viral. Mereka kayaknya nggak pengen dikenal karena kualitas karya mereka. Contohnya ada musisi luar negeri yang lagunya kemarin sempat viral juga di TikTok. Surface ya, judul lagunya Sunday Best. Tapi ini lagunya emang enak kalau menurut gue. Di salah satu wawancara ya, mereka berstatement kalau mereka tuh nggak mau dikenal sebagai artis TikTok cuy. Nah gue nggak tahu kenapa nih. Apakah mereka menganggap TikTok ini masih aplikasi sosial media pinggiran atau gimana, gue nggak tahu ya. Kemudian tantangan buat mereka adalah kalau mereka udah dikenal, mereka itu mesti terus berlanjut untuk berkarya. Gak mungkin lah kalau lu udah terkenal terus lu gak bikin karya apa-apa ya kan. Sayang aja ya, dan ntar lu dicemooh lagi ya kan, ya kan lu ntar dibilang artis musiman ya kan. Nah itu dia bahasan gua kali ini. Menurut kalian dampak TikTok ke musik atau musisi Indonesia itu gimana sih sekarang ini? Apakah baik ataukah buruk? Atau kalian punya masukan nih untuk para musisi-musisi di luar sana ya kan? Please komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe, likes, and comment ya. So, see you on the next episode. Ciao.